Selama berkecamuknya Perang Dunia II, Hindia Belanda atau kini disebut Indonesia diduduki oleh Kekaisaran Jepang. Kem Interniran digunakan oleh tentara pendudukan Jepang untuk menahan bangsa Belanda dan bangsa-bangsa lain yang tinggal di bekas jajahan Belanda tersebut. Terdapat kem tahanan perang untuk militer dan kem sipil. Register lengkap kem tersebut disebutkan di dalam Atlas van Nederlands Kampen. Lebih lanjut, kem tahanan sipil dibagi atas kem untuk pria, wanita, anak-anak, dan remaja. Para tawanan umumnya diperlakukan dengan buruk, makanan hanya sedikit tersedia, padahal para prianya harus bekerja keras. Pelanggaran aturan dapat dikenakan hukuman atau siksaan berat. Di samping itu terdapat kem buruh untuk pribumi Indonesia atau Romusha. Pekerja pribumi Indonesia atau Romusha telah direkrut melalui propaganda dan janji-janji manis dari penjajah Jepang dan mereka tidak pernah menyadari akan berakhir dengan tragis sebagai pekerja paksa. Para Romusha dan tawanan interniran dijadikan pekerja paksa untuk membangun jalur kereta api yang berujung kepada kematian massal. Antara lain tercatat di Nong Pladuk Thailand dan Tanzhuzayat Myanmar, maupun jalur kereta api Muaru Pekanbaru di Sumatera bagian tengah dan jalur kereta api Saketibayah di Banten. Ada pula para buruh yang dipaksa bekerja membangun lapangan terbang di Pulau Flores, Kepulauan Maluku, dan bekerja di sejumlah pertambangan maupun industri lain di Jepang. Barisan Pekerja adalah film propaganda penjajah Jepang yang mampu memobilisasi hingga 10 juta orang untuk bekerja sebagai Romusha. Berbagai sumber menyebutkan hanya 15% dari jumlah itu yang kembali dengan selamat ke kampung halamannya. Peperangan sekarang yang sehebat-hebatnya yang dilakukan oleh bala tentara Daini pun sehingga putra-putranya, prajurit-prajuritnya mengusir dan menempur dan menerjang musuh. Kita yang di belakang garis peperangan harus insaf dan mempersatukan tenaga kita untuk bekerja sekuat-kuatnya dalam segala lapangan dengan gembira untuk meruntuhkan musuh yang jahanam, Inggris dan Amerika. Untuk membangunkan Asia baru, kita wajib berusaha segiat-giatnya buat memenuhi kebutuhan untuk kemenangan akhir. Misalnya, pembikinan lapangan terbang dimaksudkan sebagai alat yang kuat untuk menyerang musuh sehingga habis. Untuk mempercepat pengiriman bala tentara
atau barang kebutuhan yang penting, perlu sekali dibikin jalan kereta api. Begitu juga dibuat kapal-kapal sebanyak-banyaknya. Selain daripada itu, juga sangat dibutuhkan pekerjaan di pabrik-pabrik untuk membuat peluru, alat senjata, dan sebagainya. Demikian juga pekerjaan menggarap tanah, ladang, sebagai usaha memperlipat hasil bumi. Apabila keadaan masyarakat di tanah Jawa sudah sampai di tingkatan tersebut, maka tidak akan timbul kesulitan sesuatu pun juga, meskipun peperangan terus berlangsung lama. Bagi pekerjaan yang penting itu, dibutuhkan tenaga pekerja yang besar. Romo Kyokai di tiap-tiap kota, saban hari hidup mengerahkan segenap tenaga pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan itu. Yang diurus ialah mengumpulkan dan mengirimkan tenaga pekerja ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Dalam film ini terlihat satu kantor yang baru saja menerima perintah untuk mengumpulkan tenaga pekerja yang banyak. Tenaga-tenaga ini harus dikerjakan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, pegawai-pegawai kantor tersebut dengan segera memberitahukan perintah itu kepada kantor-kantor camp. Kantor-kantor ini lalu meneruskan perintah itu kepada kantor-kantor kun, dan selanjutnya perintah itu diteruskan kepada para sonco dan buco. Kepada penduduk senantiasa diberikan nasihat dan keterangan tentang perlunya. Ini Papa lagi mau bikin konten lagi biar konsentrasi lah. Untuk pembangunan Asia Baru. Usaha itu berarti pula suatu sumbangan yang besar. Kamu belum ngomong kok Mama udah tahu, Sur. Yang selalu menjadi idam-idaman 1000 juta rakyat Asia. Sekarang kita diberi kesempatan untuk ikut serta dalam melaksanakan cita-cita yang mulia itu. Marilah kita menyumbangkan tenaga kita dengan hati rela dan gembira. Di antara kaum pekerja di desa-desa itu, ada juga orang-orang yang sudah tua. Sehabisnya berpisahan dari keluarga mereka dengan mengucapkan selamat tinggal. Waktu rombongan pekerja ini tiba di kantor Gun, sudah banyak kawan-kawannya yang berkumpul di situ. Dengan menaiki bus, mereka lalu diangkut ke kota tempat berkumpul. Di sini, kesehatan badan mereka diperiksa, sebab kesehatan badan memang perlu buat bekerja. Kepada tiap-tiap pekerja, lalu diberikan uang buat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sesudahnya, mereka dibagi-bagi dalam beberapa rombongan di bawah pimpinan beberapa orang pemimpin. Lalu mereka mendapat kawan-kawan baru. Maka, tibalah sekarang waktunya untuk berangkat ke tempat pekerjaan. Sucukah meneguhkan hati mereka yang berjanji untuk bekerja giat di tempat pekerjaan yang baru. Diantarkan oleh orang
rupanya, kawan pekerja itu berangkat ke tempat pekerjaan masing-masing. Mereka menumpang kereta api atau kapal dengan hati gembira.